Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, dan ada mubah. Itu berkaitan dengan hukum taklif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini Allah masih memudahkan kita bisa berkumpul bersama dalam rangka untuk mengemban tugas kita sebagai seorang hamba, yaitu satu-satunya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal yang kita kerjakan dan membalas dengan sebaik-baik balasan. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa meniti jalan beliau sampai hari kiamat. Kita memasuki hadis yang kelima dari kitab Arba'in An-Nawawi tentang bid'ah dalam urusan agama. Penulis mengatakan An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama yang bukan dari agama ini, maka amalan tersebut menjadi tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Dalam riwayat yang Muslim, Rasul mengatakan barang siapa yang mengamalkan sesuatu dalam agama yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut menjadi tertolak. Maka hadis ini menjelaskan tentang salah satu syarat dari diterimanya amal, yaitu amalan tersebut bukan amalan yang bid'ah tetapi ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya syarat dari amalan diterima ada dua. Yang pertama adalah harus ikhlas dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang itu beribadah kepada Allah, maka dia wajib ibadah tersebut harus ikhlas, bukan karena ingin mencari pujian, sanjungan atau pengakuan atau niat-niat yang lain. Maka wajib seorang muslim ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertamanya adalah harus dikerjakan secara ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sebuah amalan dikerjakan ikhlas karena Allah, biasanya amalan tersebut menjadi mudah untuk dikerjakan, dikerjakan.
Dan perintah Allah Subhanahu wa taala kalau kita beribadah harus ikhlas, ini sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah semata dengan ikhlas. Kemudian yang kedua syaratnya adalah amalan tersebut harus sesuai tuntunan, harus sesuai dengan yang dijelaskan oleh syariat, ya. Makanya kenapa kita ketika dihadapkan dengan sebuah amalan kita tanyakan dalil agar apakah amalan tersebut ada tuntunannya atau tidak. Makanya kita harus menanyakan dalil. Harus kritis ketika berkaitan dengan masalah agama dan ibadah. Kenapa demikian? Agar amalan tersebut memang benar ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada ibadah ya yang memang benar-benar ada tuntunannya dari Nabi, pasti ada fikihnya ya. Misalnya salat itu kan jelas ada tuntunannya dari Nabi, maka ada fikih salat ya. Kayak puasa ada fikih puasa ya, haji ada fikih haji, umrah ada fikih umrah, karena memang amalan ini adalah ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika amalan tersebut ya tidak ada tuntunannya, maka tidak ada fikihnya ya. Tidak ada fikihnya. Nah, amalan, dua syarat dari amalan diterima adalah yang pertama harus dikerjakan ikhlas, yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat yang kedua ini sangat banyak dalilnya. Harus sesuai dengan syariat, harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis ini. Hadis Ummul Mukminin yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam masalah agama, ya, ingat fi amrina, dalam urusan kami. Maksudnya apa urusan dari Nabi? Itu berkaitan dengan perkara agama, bukan dalam perkara dunia ya. Rasul mengatakan riwayat yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna ya, yang bukan dari perkara kami. Apa perkara yang Nabi bawa berkaitan dengan masalah agama? Kalau berkaitan dengan masalah dunia, ini bukan pembahasan. Maka berkaitan dengan masalah dunia, maka tidak mengapa, silahkan seseorang itu berinovasi ketika berkaitan dengan masalah dunia. Karena perkara yang Nabi bawa, yang Nabi jelaskan adalah berkaitan dengan masalah agama. Makanya ketika para sahabat ya membahas tentang perkara kurma, tentang perkara pohon kurma, maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui daripada saya tentang perkara dunia kalian. Maka silahkan berinovasi, silahkan melakukan perbuatan yang tidak ada di zaman Nabi ketika berkaitan dengan masalah apa? Dunia. Karena yang tercela, yang terancam adalah perbuatan bid'ah dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia ya. Maka silahkan misalnya memakai pesawat, memakai HP ya, memakai mobil yang tidak ada di zaman Nabi. Karena yang tercela, yang mengada-ada itu urusan agama, bukan berkaitan dengan urusan dunia. Rasul mengatakan, man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami. Apa urusan kami? Berkaitan dengan masalah agama, bukan berkaitan dengan masalah dunia. Dalil yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam khutbahnya, ini yang dikenal dengan khutbatul hajah. Ketika kita membuka pengajian, maka kita sebutkan hadis ini. Rasul mengatakan, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Maka tidak ada yang menafikan bahwasanya Al-Qur'an adalah sebaik-baik kalam, sebaik-baik ucapan. Kenapa demikian? Karena dia adalah ucapan atau kalamullah ya. Disebut dengan ungkapan khairul hadis kitabullah, fa inna khairul hadis kitabullah.
Sebaik-baik kalam, sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran. Kenapa? Karena dia adalah kalamullah yang memiliki keutamaan khusus dibandingkan dengan ucapan yang lain, dibandingkan dengan kalam yang lain. Kalau kita membaca satu hurufnya, maka dibalas dengan 10 kebaikan. Ini berbeda dengan ucapan-ucapan yang lain, berbeda dengan kalam yang lain seperti hadis. Ketika pian membaca hadis, maka pahalanya tidak sama seperti pian membaca Al-Quran. Maka disebutlah dia sebaik-baik ucapan. Kemudian kata Rasul, wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara adalah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk apa? Berkaitan dengan masalah ibadah. Petunjuk apa? Berkaitan dengan masalah agama. Maka berkaitan dengan masalah akidah, menjalankan ibadah, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan teladan, maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Nah, setelah Rasul menyebutkan sebaik-baik ucapan adalah Al-Qur'an dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mengatakan dan seburuk-buruk perkara yang diada-adakan dalam kurung berkaitan dengan masalah agama adalah, dan seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang diada-adakan dalam perkara agama. Dan semua bid'ah yang diada-adakan dalam agama adalah sesat. Dalam riwayat yang lain, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat maka tempatnya di neraka. Nah, ini adalah hadis berupa ancaman. Hadis berupa ancaman bahwasanya setiap perbuatan yang bid'ah dalam urusan agama maka terancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena hadis inilah kita harus berhati-hati dalam mengamalkan suatu amalan. Karena hadis inilah kita harus apa? Mencari tahu apakah ada dalilnya ketika berkaitan dengan masalah ibadah dan agama. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak kritis berkaitan dengan masalah agama, berkaitan dengan masalah ibadah, dikhawatirkan ternyata ibadah tersebut adalah ibadah yang bid'ah, yang tidak ada landasannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bid'ah lawan katanya apa Pak bid'ah? Sunnah, ya. Jadi sunnah itu termasuk suatu kata yang banyak memiliki makna. Kalau kita membahas tentang hukum taklif, hukum pembebanan syariat ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, dan ada mubah. Itu berkaitan dengan hukum taklif. Apa hukum dari sholat duha? Hukum taklifnya apa? Sunnah, bukan wajib. Apa hukum dari sholat zuhur? Wajib. Apa hukumnya seseorang itu meninggalkan salat sunnah rawatib? Makruh. Apa hukumnya seseorang makan? Mubah. Itu berkaitan dengan hukum taklif. Kalau kita membahas tentang ajaran Nabi, maka ada ajaran Nabi, ada bukan ajaran Nabi. Ajaran Nabi disebut juga dengan sunnah. Bukan ajaran Nabi maka disebut dengan bid'ah. Nah, jadi ajaran Nabi juga disebut dengan sunnah, bukan ajaran Nabi maka disebut dengan bid'ah. Makanya para ulama zaman dulu itu ada yang mengarang kitab dengan judul Kitabus Sunnah. Maka sunnah di sini bukan sunnah berkaitan dengan hukum taklif, bukan. Yang ada wajib, yang ada haram, bukan itu masalahnya. Tetapi sunnah di sini adalah berkaitan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana lawan katanya adalah perbuatan bid'ah. Kemudian hadis yang lain yang berkaitan juga masalah syarat yang kedua dari beramal soleh harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Hadis sahabat Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini berkaitan dengan sunnah Nabi atau ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, fa innahu man ya'ish minkum ba'di
fasayarah ikhtilafan katsiran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka niscaya dia akan melihat ikhtilafan katsira, melihat perselisihan yang banyak. Ketika apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dunia. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, apa di antara perselisihan yang muncul? Maka perselisihan yang muncul atau fitnah yang besar yang muncul setelah Nabi meninggal adalah banyak orang yang murtad. Banyak orang yang murtad. Kemudian juga menantu Nabi, ya, khalifah yang ketiga Utsman bin Affan, beliau meninggal secara apa? Zalim, dibunuh, ya, beliau dibunuh. Belum lagi perang antar sahabat, ya, perang Jamal, ya, perang Siffin dan seterusnya. Banyak terjadi fitnah dan juga perselisihan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ketika ada terjadi permasalahan, ada perselisihan, maka para sahabat merujuk kemana? Langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika beliau meninggal dunia dan Rasul mengatakan pacangan banyak perselisihan yang terjadi di antara umat beliau, maka Rasul mengatakan kepada kita, fa'alaikum bisunnati, maka lazimilah, maka berpeganglah dengan sunnahku. Nah, ingat, sunnah di sini bukan hukum taklif yang wajib, yang berkaitan dengan wajib, makruh, haram, kemudian ada sunnah, bukan itu. Maka sunnah di sini adalah sirah. Apa maksudnya? Ajaran Nabi. Ajaran Nabi berkaitan dengan masalah akidahkah, masalah ibadahkah, masalah agamakah, masalah akhlakkah. Maka Rasul mengatakan agar kita bisa menghindari perselisihan tersebut, fa'alaikum bisunnati, maka berpeganglah dengan sunnahku. Kemudian wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan berpeganglah kalian kepada sunnah khalifah-khalifah yang mereka diberi petunjuk, ya, yang mana mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekaligus sebagai pujian kepada khalifah-khalifah yang mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka adalah al-mahdiyun, yang mendapatkan apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mereka dikatakan oleh Rasul mendapatkan petunjuk, maka kita juga mengikuti ajaran dari para sahabat, terlebih adalah ajaran dari para khalifah. Kenapa demikian? Karena Rasul mengatakan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan bahwa khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi. Kenapa demikian? Karena generasi mereka adalah generasi yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka senantiasa mengamalkan ajaran dan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, maka di antara caranya adalah dengan mengamalkan ajaran Nabi, dengan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, fa in tuti'uhu tahtadu, maka jika kalian mengikutinya, mengikuti siapa? Nabi. Jawabannya apa? Tahtadu, kalian pasti mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara amalan agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengamalkan apa? Sunnah atau ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu sunnah yang wajib, ajaran yang wajib kita kerjakan. Kemudian sunnah yang mustahab, ajaran yang mustahab, tentu kita juga berusaha untuk mengamalkannya demi mendapatkan dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya petunjuk ini, hidayah ini, bimbingan ini, Allah mewajibkan kita untuk memintanya ketika kita sholat. Misal pian sholat, rukunnya apa? Membaca surah Al-Fatihah, yang mana di dalam surah Al-Fatihah kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Nah,
Juga termasuk cara mendapatkan hidayah dari Allah, kan kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Maka caranya juga adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin mendapatkan hidayah, amalkan ayat sebelumnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah pengikraran kita untuk mentauhidkan Allah. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Baru kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Maka dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk mendapatkan sumber petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa terhindar dari perselisihan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah Rasul mengatakan bahwa sebuah kepastian, ya, ketika Nabi meninggal dunia maka banyak terjadi perselisihan. Kemudian Rasul menyebutkan obatnya, penawarnya adalah dengan mengikuti petunjuk beliau dan juga petunjuk para sahabat. Rasul mengatakan, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kalian dengannya dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Kata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan menggigitnya dengan gigi geraham. Itu menunjukkan apa? Pegangan yang sangat kuat. Karena kalau kita makan mudah untuk mengunyah, ya, mudah untuk memakan, maka menggigit dengan gigi geraham. Maksudnya apa? Benar-benar kita harus wajib mengetahui sunnah dan mengamalkannya. Bukan hanya sekadar tahu saja, enggak. Memang benar-benar harus apa? Diamalkan dan dijalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Rasul menyebutkan bahwa bakalan terjadi banyak perselisihan, kemudian Rasul memerintahkan kita berpegang dengan seteguh-teguhnya sunnah beliau dan sunnah para sahabat. Rasul menyebutkan lawan dari sunnah. Lawan dari sunnah, dan salah satu terjadinya faktor yang terbesar terjadinya perselisihan yang banyak yaitu perbuatan bid'ah. Rasul mengatakan setelahnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian terhadap perkara yang baru dalam urusan agama. Jadi kan Rasul mengatakan tadi di awal, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Maka sungguh orang yang hidup sepeninggalku maka dia akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Nah, di antara perselisihan yang banyak tadi, yang paling besar apa? Berkaitan dengan masalah perbuatan bid'ah. Rasul mengatakan, wa iyyakum muhdatsatil umur. Kalian berhati-hatilah terhadap perkara yang baru dalam urusan agama. Kenapa demikian? Karena sungguh perkara yang baru, ya, setiap perkara yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perbuatan bid'ah adalah sesat. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan lawan dari sunnah dari ajaran beliau adalah perbuatan bid'ah. Ya, maka ini adalah lafaz yang syar'i. Ulun sering mengulang-ulang, ya. Maka lafaz bid'ah adalah lafaz yang syar'i yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita ganti, kita ubah, ya. Maka tidak boleh diperhalus, enggak. Memang kita katakan itu adalah perbuatan yang bid'ah. Agar jelas perbuatannya, ya. Agar jelas kerugiannya, agar jelas seseorang itu bisa benar-benar berhati-hati ketika mengamalkan sebuah amalan. Jangan sampai amalan tersebut ternyata tidak ada dalilnya yang berakibat dia mengada-ada dalam urusan agama. Nah, maka para ikhwah sekalian, tadi ulun sebutkan bahwa dua dari barometer diterimanya amal soleh. Yang pertama dia harus ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dua amalan ini dikerjakan, maka diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin ikhlas semakin banyak pahalanya, maka semakin sesuai dengan tuntunan Nabi juga semakin banyak pahalanya. Seseorang yang beribadah kepada Allah kan pahalanya macam-macam, tidaklah sama. Tidak mesti orang yang berhaji maka pahalanya sama, enggak mesti. Maka tergantung keikhlasan dia dan tergantung bagaimana dia mengamalkan sesuai dengan yang Nabi ajarkan.
Beda-beda. Kayak haji misalnya ya. Kemudian kayak umrah misalnya. Kita lihat di lapangan, Masya Allah sangat banyak amalan-amalan yang ternyata tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Pian pasti melihat ketika misalnya umrah. Contoh misalnya umrah kemarin, ketika tawaf. Kan di antara sunnah tawaf adalah kalau bisa mencium Hajar Aswad. Ya. Kalau tidak bisa, maka tangan kita mengusap Hajar Aswad, kemudian tangan kita cium. Kemudian kalau tidak bisa, maka kalau ada tongkat kita sentuhkan ke Hajar Aswad. Kalau tidak bisa, maka dengan isyarat. Isyarat dari jauh ini tanpa mencium tangan. Nah, pas pian tawaf, pian hati, maka banyak orang salah ketika tawaf. Dari jauh tidak bisa karena orang berdesak-desakan mencium Hajar Aswad. Kita dari jauh Bismillah Allahu Akbar tanpa mengecup. Maka pian hati banyak orang yang mengecup tangannya ketika mengisyaratkan kepada Hajar Aswad. Kemudian ketika mereka tawaf, kan di sana ada makom Ibrahim. Nah, ada makom Ibrahim. Banyak orang di situ mengusap-ngusap ya. Kemudian macam-macam lah intinya di situ. Padahal kan mungkin sebagian orang mengatakan makom Ibrahim berarti kuburan Nabi Ibrahim. Padahal makom itu secara bahasa artinya adalah tempat berdiri. Nah, qoma kan artinya berdiri, qoma yaqumu berdiri. Isi makannya makom. Apa arti dari makom? Tempat berdiri Nabi Ibrahim untuk apa? Membangun Ka'bah. Bukan dari kuburan beliau. Banyak yang ketika mengusap-ngusap kaca atau tempat dari makom Ibrahim tadi ya. Kemudian macam-macam lah ketika kita melihatnya orang yang umrah, mereka menambah amalan tersendiri. Terkadang mereka punya bukunya, misalnya putaran pertama baca ini. Nah, padahal kan tidak ada bacaan yang khusus ketika tawaf kecuali hanya dari rukun Yamani kepada Hajar Aswad kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, cuma itu khususnya. Maka sisanya tidak ada bacaan yang khusus. Kemudian lagi bacaan yang kedua, putaran yang kedua baca ini. Kemudian putaran yang ketiga baca ini, mengkhususkan sebuah amalan yang mutlak, maka termasuk perbuatan yang bid'ah. Nah, kemudian lagi misalnya dengan satu suara ya, dengan nyaring pulang, nah subhanallah, mengganggu orang pulang. Nah, biasanya orang Indonesia kaitan ada pengaruhan ya. Berkelompok banyak orangnya, misalnya satu orang yang memimpin, kuciak-kuciak pulang macam-macam. Pasti orang cangan gitu nah. Cangan, orang Arab cangan, apa ini mengganggu orang dengan satu suara, dengan nyaring pulang. Makanya ketika seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus punya guru yang senantiasa mengembalikan ibadah kepada dalil. Ketika misalnya ada sebuah amalan yang mutlak, maka tidak boleh dikhususkan. Kemudian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyuruh kita untuk berzikir kepada Allah dengan suara yang lirih, bukan dengan suara yang nyaring. Apalagi kita juga tawaf sama-sama bisa mengganggu orang yang ada di sebelah kita. Satu suara nyaring, kuciak-kuciak pulang, subhanallah. Kemudian perempuannya pulang juga demikian ya. Padahal kan kalau misalnya kita bertalbiyah ketika pian misalnya berihram, niat ihram dari miqat, maka yang diperintahkan untuk dinyaringkan itu laki-laki, bukan perempuan. Namun ketika misalnya diucapkan sama-sama, maka perempuan pun juga ikutnya nyaring. Nah, padahal sunnahnya adalah kalau perempuan tidak nyaring, yang dinyaringkan cuma laki-laki. Itu pun juga tidak dengan satu suara. Maka akan pian banyak lihat betapa banyak dari sebagian kaum muslimin yang ternyata masih tidak paham berkaitan dengan masalah ibadah. Ibadah itu namanya taufiqiyah atau kifiyah. Ibadah tidak dikerjakan kecuali berlandaskan dengan dalil. Atau istilah usul fikihnya adalah al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal dari ibadah adalah haram. Tidak boleh kita kerjakan kecuali ada dalil. Makanya berkaitan dengan masalah ibadah, kita tanyakan apa? Mana dalilnya? Kalau selain ibadah, yang kita tanyakan apa? Mana larangannya? Jangan dibalik. Ketika berkaitan dengan ibadah, kita tanyakan apa? Mana dalilnya, bukan mana larangannya. Tapi ketika berkaitan dengan selain ibadah, kita tanyakan mana larangannya. Jangan dibalik. Ketika berkaitan dengan ibadah, ditanyakan mana larangannya, itu salah.
itu salah. Nah, tapi ketika berkaitan dengan ibadah, maka ditanyakan adalah mana dalilnya. Karena semua ibadah itu adalah tawakuf. Kita tidak boleh mengerjakan kecuali ada dalilnya. Selain ibadah, maka yang dicari adalah mana larangannya. Misal berkaitan dengan makanan, minuman, pakaian. Ketika ada sebuah pakaian yang tidak ada di zaman Nabi, maka yang ditanyakan apa? Apakah ada larangannya? Kalau tidak ada, maka boleh kita gunakan. Karena bukan bagian dari ibadah. Tetapi kalau masalah ibadah, maka mana dalilnya, bukan mana larangannya. Tapi adalah mana dalilnya. Maka sangat banyak contoh jadi dari perbuatan atau ucapan ya dari amalan-amalan yang bid'ah. Misal seperti seseorang yang salat zuhur sebanyak 5 rakaat. Nah, apa? Orang yang salat zuhur sengaja 5 rakaat. Makin adalah perbuatan yang bid'ah. Kenapa demikian? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan mana larangannya. Kenapa kita tidak boleh salat zuhur 5 rakaat? Karena dalilnya mengatakan bahwa salat zuhur adalah 4 rakaat. Kalau yang ditanya mana larangannya, coba ulun tanya kepada pian. Salat zuhur 5 rakaat mana larangannya? Ada nggak larangannya? Tidak ada, Pak. Kan ada. Ya. Contoh salat subuh 3 rakaat mana larangannya? Tidak ada. Maka yang ditanya apa? Mana dalilnya? Kenapa kita salat subuhnya 2 rakaat, kemudian salat zuhur 4 rakaat? Karena dalilnya mengatakan bahwa salat zuhur 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat. Jadi berkaitan dengan ibadah, maka ditanyakan adalah mana dalilnya, bukan mana larangannya. Namun ketika berkaitan dengan selain ibadah, maka yang ditanyakan adalah mana larangannya. Misal berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan bisnis, ya berkaitan dengan perdagangan macam-macam, maka yang ditanyakan apa? Mana larangannya. Karena bukan bagian dari ibadah. Tapi kalau bagian dari ibadah, maka yang ditanyakan adalah mana dalilnya. Nah, kemudian pada ikhwas sekalian, dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar kita beribadah sebagaimana yang beliau contohkan. Di antaranya adalah perkara salat. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk meniru beliau ketika salat. Rasul mengatakan wasallu kama raaitumuni usalli. Rasul mengatakan wasallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam hadis yang lain seperti manasik haji dan umrah, Rasul juga menyuruh kita khudhu anni manasikakum. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara manasik kalian. Ya, maka orang yang berhaji, orang yang umrah wajib dia belajar. Kenapa demikian? Agar amalan-amalan yang dia kerjakan saat haji dan umrah memang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika ada sebuah amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak ada landasannya, tidak ada dalilnya, biasanya dikerjakannya repot dan sulit. Subhanallah. Coba misalnya pian bayangkan di kampung kita ya, berkaitan dengan memandikan jenazah. Masya Allah. Kalau pian perhatikan, begitu sulit ya, harus 7 kali, harus 7 rupa macam-macam. Terkadang seperti itu ya. Sampai-sampai ada jemaah kita yang mengatakan ini ketika dimandikan, mayat ini kayak lamas. Saking dimandikannya begitu besar macam-macam, campurannya, banyaknya, jumlahnya macam-macam. Belum lagi nanti ketika disolatkan, ada tambahan macam-macam. Belum lagi ketika dikuburkan, banyak tambahan yang bermacam-macam. Belum lagi nanti terbebani si keluarga dari si mayit. Acara ini, acara itu, macam-macam. Akhirnya repot. Akhirnya apa? Membuat orang terbebani. Ini sudah meninggal dunia, kemudian banyak pembebanan yang lain. Hari pertama ada acara, hari ketiga ada acara, hari ketujuh ada acara. Bahkan hari pertama sampai ketujuh ada acara lagi. Tiap hari ada acara sampai hari ketujuh. Nanti ada 40, nanti ada per tahun, subhanallah. Ya. Jadi macam-macam. Kasihan yang keluarga mayit ini, dia sudah sedih ya, ditinggal oleh abahnya ke mamanya, kemudian terbebani dengan macam-macam acara. Makanya di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ada yang meninggal dunia, maka Nabi menyuruh para sahabat untuk membikinkan makanan kepada si keluarga mayit, bukan mayit yang membikinkan makanan untuk orang yang melayatkah, orang yang hadirkah, tidak.
tetapi Nabi menyuruh para sahabat untuk apa? Untuk membantu mengasih makan kepada keluarga si korban, si mayit tadi ya. Belum lagi masalah kayak tadi mengkuburkan seseorang, macam-macam, harus ini harus itu ya. Kemudian lagi belum berkaitan dengan masalah haji, subhanallah ya. Ulun pernah mendengar ya ketika dulu kuliah. Jadi ketika ada jamaah berhaji ya, maka dia disuruh untuk bayar dam terlebih dulu, disuruh untuk menyembelih kambing. Kenapa? Alasannya nanti dia akan melakukan kesalahan. Padahal dia belum berhaji. Belum berhaji tapi disuruh apa? Membayar dam duluan. Disuruh untuk menyembelih kambing duluan. Nanti kamu bakalan ada pelanggaran yang dikerjakan. Disuruh apa? Duluan bayar dam. Padahal kan pelanggaran haji itu tidak mesti dengan menyembelih kambing, kan ada tahapan-tahapannya. Boleh kita memilih. Entah dengan berpuasa 3 hari. Kalau misalnya kita memilih yang lain, memberikan makanan, maka silakan. Atau juga dengan memilih dengan menyembelih binatang kambing, maka juga silahkan. Ini langsung ditentukan, dia belum berhaji, subhanallah. Lalu dikatakan oleh seseorang, ini pian baik berdahulu gin bayar dam. Nah, baik apa? Berdahulu bayar dam, kemudian karena nanti pian akan melanggar sebuah pelanggaran. Ini kan sebuah apa? Perbuatan yang bid'ah. Tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan orang yang berhaji langsung bayar dam, subhanallah. Padahal kan pelanggaran haji atau umrah itu ada pilihannya. Ya, boleh dia misalnya memilih puasa 3 hari, atau dia boleh untuk memberi makan fakir miskin ya, atau juga boleh dia untuk menyembelih binatang kambing. Misalnya pelanggarannya berkaitan dengan memakai minyak wangi secara sengaja, kemudian mencabut bulu-buluan dengan sengaja. Maka ini ada pilihannya, tidak langsung dengan kepastian harus bayar dam. Belum lagi macam-macam, subhanallah. Jadi ketika sebuah amalan itu dikerjakan kemudian banyak tambahannya, maka dikerjakan begitu ribet dan sulit. Makanya amalan-amalan yang sudah diajarkan Nabi itu mudah, Pak, sangat mudah. Ya, sangat mudah. Jadi orang tidak terbebani dengan ibadah yang dia kerjakan ketika memang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul mengatakan berkaitan dengan ibadah, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara manis sekalian. Dan inilah fungsi dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai tauladan untuk umat beliau. Dari sisi ibadah, dari sisi agama, bagaimana akidah Nabi, bagaimana Nabi menjalankan ibadah, salatnya, zakatnya, hajinya, bagaimana Nabi menjalankan terhadap agama ini ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan Allah di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan bagi orang yang mengharapkan kedatangan hari kiamat dan dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tauladannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah teladan, maka diharamkan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian tadi ulun sebutkan bahwa Rasul mengatakan fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa saja yang hidup setelahku dari kalian, maka pasti dia menyaksikan banyak perselisihan. Di antaranya adalah banyaknya perbuatan bid'ah yang dikerjakan oleh umat-umat beliau. Kemudian para ikhwah sekalian, isyraq jam berapa, Pak? Sedikit lagi lah. 6.20 tambah ada 2 menit 3 menit lah. Tambah 10 menitan lah. 6.30-an lah. Kemudian para ikhwah sekalian, sangat banyak model-model atau jenis-jenis amalan yang tidak sesuai dengan syariat. Seperti amalan-amalan dalam perkara bab ibadah. Contohnya adalah mengerjakan ibadah yang sama sekali tidak diperintahkan oleh syariat. Mengerjakan ibadah yang sama sekali tidak diperintahkan oleh syariat. Seperti seseorang yang beribadah dengan bernazar untuk berjemur di bawah matahari. Jadi dia kan termasuk dari ibadah adalah nazar. Namun nazarnya adalah berjemur di bawah matahari.
Ini adalah ibadah yang sama sekali tidak pernah diajarkan. Dan ini kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abdullah bin Abbas menceritakan bahwasanya suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Ternyata ada seseorang yang berdiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada para sahabat tentang orang tersebut. Ini kenapa berdiri ketika Nabi berkhutbah? Maka para sahabat menjawab bahwa yang berdiri ini namanya adalah Abu Israil dan dia bernazar untuk berdiri, tidak duduk, tidak berteduh ya, tidak berbicara dan berpuasa di mana? Di bawah terik matahari. Ini nazarnya ya. Nazarnya adalah dia berdiri, tidak berteduh, tidak berbicara dan dia dalam kondisi berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, murhu falyatakallam wal yastadhilla wal yaqut wal yutimma shaumah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkan dia untuk berbicara dan berteduh dan duduklah, lalu sempurnakanlah puasanya. Jadi dia sahabat ini ya, dia bernazar dalam kondisi berpuasa, bernazar untuk berdiri di tengah terik matahari. Nah, ini kan ada sebuah ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Mungkin pian ada melihat ya di medsos atau di Instagram ya. Ada yang viral di Banjarmasin setelah Sidin umroh, lalu Sidin bernazar bercelup di sungai, menyelam di sungai. Nah, ini nazarnya, kenapa nazarnya bukan ibadah ya? Karena nazar itu adalah dia melazimkan sebuah ibadah yang bukan wajib. Misal nanti jam 8 ulun mengatakan saya akan bernazar untuk sholat duha, maka menjadi wajib. Tapi nazarnya apa Pak? Menyelam di sungai. Ketika Sidin kesampaian sudah umroh dan itu ramai di media sosial orang Banjar. Nah, ini kan termasuk ibadah yang tidak pernah disyaratkan oleh Nabi. Nazar jenisnya apa? Menyelam di sungai. Seharusnya Sidin bernazar itu adalah sebuah ibadah yang sunnah. Misalnya nanti saya bernazar akan salat rawatib misalnya, akan bernazar untuk mengerjakan salat tahajud. Ini nazarnya apa? Menyelam di sungai. Ini sama seperti yang terjadi di zaman Nabi. Bernazarnya adalah berdiri di tengah terik matahari. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat untuk dia duduk, berbicara, berteduh, kemudian melanjutkan puasanya. Maka ini termasuk amalan-amalan yang harus kita perhatikan. Nah, berkaitan dengan masalah perkara bid'ah ini jarang dikupas di tempat-tempat kita ya. Karena memang kalau kita mengeluarkan istilah ini bukan pada tempatnya bisa menimbulkan fitnah. Makanya harus hati-hati ketika berkaitan dengan istilah-istilah syar'i seperti ini. Maka kewajiban kita agar amalan kita memang benar-benar ada tuntunannya, maka wajib kita tanyakan mana dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya. Masih berkaitan dengan larangan mengerjakan perbuatan bid'ah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.